Shalom, salam penata layanan. Puji syukur atas rencananya kita bertemu lagi di perbaktian pagi ini. Terima kasih kepada barisan tim penata layanan yang sudah menyediakan platform ini untuk kita sama-sama dibangunkan dan bagaimana menjadi bahagian dari penata layanan Tuhan yang setia. Ya, ini adalah gambar keluarga saya. Saya Elder Rosnang Sawatan dan suami saya Elder Jensen Jemuda. Kami dikaruniai 4 orang putra yang sulung bernama El Simon, Esen, Solomon, dan yang bongsu Zuriel sedang menduduki peperiksaan SPM. Kami berkongsi kesyukuran. Kami juga dikaruniai seorang anak perempuan, ya menantu istri kepada El Simon, Rebecca Ziana Paul. Dan baby girl, Elora Reina, cucu. Puji Tuhan. Waktu ini kita akan mendengar satu perkabaran yang indah dari tulisan Roh Nubuat, nasihat penentalayanan yang akan dikongsikan oleh anak saya, Esensta Jensen. Shalom, selamat pagi semua. Nama saya Esen Jensen dan waktu ini saya akan membaca beberapa petikan dari buku Nasihat Penata Layanan. Nasihat Penata Layanan muka surat 16 ada mengatakan, kuasa Allah dinyatakan dalam denyutan jantung, dalam kembang kempisnya paru-paru, dan dalam aliran darah hidup yang beredar melalui 1000 macam saluran tubuh yang berbeda-beda. Kita berhutang kepadanya untuk setiap saat hidup kita dan untuk segala kesenangan hidup. Ia melimpahi kita dengan pemberian-pemberiannya. Kita berhutang padanya karena makanan yang kita makan, air yang kita minum, pakaian yang kita pakai, udara yang kita hirup. Tanpa pemeliharaannya yang istimewa, udara akan dipenuhi dengan sampar dan racun. Ia adalah penolong dan pemelihara hidup yang dermawan. Seterusnya, di muka surat 17 mengatakan, sebagaimana kita secara tetap terus-menerus menerima berkat-berkat dari Allah, demikian pula kita harus secara tetap terus-menerus memberi. Apabila penunjang sorga berhenti memberi pada kita, barulah kita dapat dimaafkan. Karena kita tak akan mempunyai apa-apa lagi untuk diberikan. Kalau kita sudah tidak ingin lagi Bapa kita di sorga mengaruniakan pemberian-pemberiannya kepada kita, barulah kita boleh berkata, apakah tak ada akhirnya kewajiban untuk memberi? Biarlah dengan hati yang gembira, kita membawa kepada Khalik kita hasil pertama dari segala miliknya. Milik kita yang terpilih, pelayanan kita yang terbaik dan paling suci. Luka surat 18 dan 19 mengatakan, roh kedermawanan adalah roh surga. Roh mementingkan diri adalah roh setan. Setiap perbuatan berkorban demi kesejahteraan orang lain akan menguatkan roh suka memberi di dalam hati orang yang memberi, mengikat dia lebih dekat kepada penebus dunia. Jangan sekali-kali kita lupa bahwa kita ditempatkan di dunia ini untuk dicobai, untuk menentukan kelayakan kita bagi hidup yang akan datang. Bagaimana kita menggunakan harta itu akan menunjukkan apakah kepada kita dapat dipercayakan kekayaan surga yang kekal. Dan di muka surat 22 dan 24 mengatakan, pengorbanan diri adalah inti ajaran-ajaran Kristus. Seringkali hal ini dikemukakan kepada umat percaya dalam nada bahasa yang kurang tegas, karena sebenarnya tak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia daripada memisahkan mereka daripada hidup mereka yang mementingkan diri. Kristus ketika hidup di dunia ini telah memberikan suatu teladan yang benar tentang kuasa Injil itu. Persembahan orang miskin yang diberikan melalui pengorbanan diri untuk membantu memancarkan terang kebenaran yang menyelamatkan jiwa-jiwa bukan saja akan menjadi bau yang harum di hadapan Allah,
tetapi perbuatan memberi itu sendiri akan meluaskan hati orang yang memberi dan lebih mempersatukan dia dengan penebus dunia. Saudara, dari apa yang kita dengar dan renungkan bersama, bacaan di dalam buku nasihat penata layanan itu tadi, mengingatkan kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki segalanya. Dan bukan itu saja, bahwa Tuhan itu juga adalah pemberi berkat yang pemurah dan dermawan. Oleh itu, saudara, kita sebagai penerima berkat yang tetap, haruslah juga memberi dengan tetap, sambil menerapkan inti ajaran Kristus dalam setiap yang kita lakukan, yaitu dengan pengorbanan dan penyangkalan diri. Karena itulah yang akan meluaskan hati kita dan mempersatukan kita dengan Kristus. Demikian bacaan dari buku Nasihat Penata Layanan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Berbicara tentang memberi persembahan sistematik, dulu saya juga belum mengerti apa itu persembahan sistematik. Namun, saya sudah mula memberi persembahan bersampul pada tahun 90-an. Setelah saya mendengar seminar penata layanan dari Pastor S.N. Chong, yang pada masa itu persembahan itu dipanggil second time. Ya, saya mula dengan 2%, kemudian 5%, di mana saya agikan sama rata, yaitu offering, kesyukuran, sekolah Advent, pembangunan, dan pembersihan gereja. Nah, tahun 2017, saya dan keluarga berpindah ke gereja Morion. Walaupun saya memberi persembahan tidak lagi bersampul, namun saya tetap menyisi 10%. Tanggal 15 Mei 2022, sebaik saja saya selesai menghadiri seminar penata layanan Mission Sabah, Pastor Justin Ginsut bersama undangan MAUM, Pastor Kozel Watts Malim, dan SSD, Pastor Jibil Simba, dengan tuntunan Roh Kudus, saya mengambil keputusan untuk menandatangani borang komitmen memberi persembahan sistematik 20%. Puji Tuhan karena memberi saya kekuatan dan keberanian ini. Kalau ditanya tentang pengalaman pribadi, banyak sekali. Kita lihat sini ada kereta wajah. Saya berdoa kepada Tuhan begini, Tuhan tolong baiki ini kereta tanpa kos dalam nama Yesus. Amin. Tapi apa yang berlaku berikutnya, kereta kami di Max terkubur di dalam lumpur yang dalam, mustahil untuk dikeluarkan, dan membuatkan saya tersungkur dan berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Oleh kasih karunia Yesus Kristus, dia mengutus 3 orang untuk menolong. Mereka ini adalah adik-beradik suami saya, Elder Bisil, Elder Terence, dan Saudara Henry. Wah, ini utusan malaikat dari surga. Ketika selesai dikeluarkan dari terkubur ini di Max, Tuhan membuka mulut saya dan saya katakan kepada mereka, kalau ada sesiapa yang mau ini kereta, saya mau jual 5.000 ringgit. Dan seorang dari mereka berkata, kalau 5.000 saja, sayalah orang yang pertama mau membeli. Puji Tuhan. Mereka pun membawa ini kereta. Kemudian suami saya mendapat panggilan dari mereka ini. Dia katakan, saya tidak jadi beli ini kereta. Karena setelah saya baiki, nilainya boleh mencecah lebih dari 8.000 ringgit. Dan saya tidak sanggup untuk mengambil kesempatan ini sebagai satu keuntungan bagi diri saya. Saya mau kasih balik ini kereta sama kamu. Karena saya lihat kamu pun perlu ini kereta. Kamu tidak perlu bayar ini kos pembaikan. Tapi kamu terpaksa kembalikan itu uang yang saya bayar kamu untuk harga ini kereta. Wah, bukankah ini satu jawaban Tuhan membaiki ini wajah tanpa kos? Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Inilah luar biasanya Tuhan kita ini. Shalom, saya Jensen Jamudah dari Jemaat Advent Morion, Kota Marudu. Mula mengembalikan 10% persembahan secara sistematik mulai bulan Mei 2022, yaitu setelah menghadiri seminar penata layanan diadakan di Kota Marudu oleh Jabatan Penata Layanan Mission Sabah oleh Pastor Justin Ginsut, juga dihadiri oleh Jabatan Penata Layanan SSD
Pastor Jebel Simbah. Dengan pengembalian 10% persembahan, juga 10% persepuluhan dengan sistematik ini, maka kami sekeluarga merasakan berkat yang indah daripada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kami, sekalipun kami menghadapi beban berat sekalipun. Puji Tuhan atas berkat-berkat-Nya kepada keluarga kami. Tuhan memberkati. Saya Solomon Royal Jensen. Saya merupakan cikgu di Sekolah Menengah Advent Goshen dan bersama dengan abang saya, Esensta Jensen, kami sekeluarga telah berkomitmen dan menandatangani surat perjanjian dari Jabatan Penatalayanan sejak 1 Jun 2022 untuk bukan hanya mengembalikan 10% perpuluhan, tetapi juga 10% persembahan dari pendapatan kami. Sesuai dengan janji yang difirmankan Tuhan, kami merasakan berkat daripada memberikan persembahan. Contohnya, kami bergumul pada tahun lalu rindu untuk melayani, namun terbatas karena tidak memiliki kendaraan. Tambahan pula dengan gaji yang selagi daripada perpuluhan kita berikan, persembahan lagi adalah mustahil untuk kami dapat memiliki sebuah kendaraan. Janji Tuhan pasti. Tuhan memberikan kami kendaraan dan tanpa ada CCM, kami dapat lunaskan kendaraan tersebut dan kendaraan itu sudah banyak pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk pelayanan. Puji Tuhan. Sesungguhnya kami menyadari bahwa Tuhan Maha Kaya. Sekalipun begitu, kita dipercayakan untuk mengurus harta yang Tuhan berikan. Tuhan tidak akan sekaligus berikan segala-galanya. Dia mau melihat kesetiaan kita di dalam mengurus harta yang Dia percayakan kepada kita. Dan ketika kita melakukan dengan setia hal-hal kecil, Dia akan percayakan dengan hal yang lebih besar. Shalom, nama saya Zuriel Aaron Jensen. Sebelum ini, sewaktu saya masih kecil, ibu bapa saya telah mendidik saya betapa pentingnya untuk mengembalikan persepuluhan. Namun, saya belum menyadari bahwa memberikan persembahan adalah sama pentingnya dengan mengembalikan persepuluhan. Oleh itu, duit yang saya terima daripada ibu bapa saya hanya menyisihkannya untuk persepuluhan, tetapi saya tidak menyisihkannya untuk persembahan. Tetapi, setelah saya mengikuti program penata layanan di Zoom, acara KKR, seminar di gereja, saya mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang kita ada bukanlah milik kita, melainkan semuanya kepunyaan Tuhan. Sekarang, saya tidak lagi berbelanja mengikut kehendak diri saya sendiri, dan saya lebih berjimat. Sehingga kan di sekolah, saya berusaha untuk membawa bekal makanan, agar uang yang saya ada, saya dapat berikan di gereja. Dan saya secara pribadi sangat bersyukur, karena dapat menjadi sumber berkat kepada orang lain melalui pengembalian persepuluhan dan persembahan. Semoga kita semua dapat melihat harta yang kita miliki di dalam dunia ini bukanlah milik kita, melainkan kepunyaan Tuhan. Dan kita hanyalah penatalayannya yang setia sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Seterusnya kita akan mendengar kesaksian keluarga yang sempat direkam pengalaman mereka memberi persembahan sistematik ini. Saya Elda Nuarji Sawatan dari Gereja SDA Morion. Saya dan istri mula memberi persembahan sistematik pada Mei 2022 melalui satu seminar penata layanan oleh Pastor Justin Ginsut. Kami terpanggil melalui seminar yang telah diadakan. Bermula dengan 3%, kemudian kami naikkan menjadi 5% dan kini 10%. Pemberian persembahan sistematik ini tentunya didorong oleh kuasa Roh Kudus dan melalui seminar, panggilan dan ajakan serta kesaksian-kesaksian pribadi para keluarga, kami terpanggil untuk kami turut serta dalam pemberian sistematik ini. Ada perbedaan yang sangat ketara ketika kami memberi persembahan cara dahulu dan sekarang.
yaitu kami merasa lebih damai, tenang, dan merasa sangat sukacita di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan karena kami telah diberi keberanian sama-sama dan memberi persembahan secara sistematik 10%. Puji Tuhan. Shalom, saya Elder Alexander Jamin dari Gereja SDA Morion. Saya mulai memberi persembahan sistematik pada bulan Mei 2023 setelah saya menghadiri seminar penatelayanan di Gereja SDA Sleman pada bulan tersebut. Selama ini saya tidak memahami dengan jelas apa itu persembahan sistematik. Namun setelah penceramah pada waktu itu, yaitu Pastor Jibril Simba, memberikan firman Tuhan mengenai persembahan sistematik, maka Roh Kudus telah membuka hati saya untuk segera memberikan pada bulan tersebut. Saya menetapkan 10% persembahan sistematik yang akan saya berikan pada setiap bulan. Selama saya memberikan persembahan sistematik, Tuhan memberkati keluarga saya dengan kecukupan luar biasa. Istri saya mendapat pekerjaan sebagai seorang guru di SK Ghana dan kami sekeluarga tidak pernah merasa kekurangan. Saat ini marilah kita saling mendorong untuk tetap setia dalam hal pemberian, perpuluhan dan persembahan sistematik. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan yang pertama. Selaku penyelaras pembangunan Gereja SDA Morion, memang sejak dahulu lagi saya mengenali para anggota yang sudah terdidik dan terbiasa di dalam berkat kemurahan untuk menyumbang apa juga keperluan di dalam pembangunan gereja. Namun apabila sering diadakan kutipan, maka ada juga di kalangan mereka yang sudah pasti merasa resah dan terbeban untuk memenuhi keperluan ini. Kadang-kadang setiap prasarana ataupun infrastruktur itu lambat dilaksanakan, sehinggalah suatu perubahan yang terjadi atas semangat dan komitmen para anggota, dan ditambah lagi dengan suatu berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah utus kepada seorang hambanya yang telah menyumbang satu nilai yang begitu besar, telah mengubah landscape gereja daripada halaman sehinggalah kepada jalannya. Yang sebelum ini kawasan halaman masih berada dalam keadaan yang becek, telah berubah menjadi konkret, dan demikian juga dengan jalan yang sebelum ini begitu payah untuk dilalui oleh kendaraan, dan daripada gravel menjadi konkret. Ajakan persembahan bersepadu telah meningkatkan satu daya saing yang begitu baik di dalam proses pembangunan alat tuju yang berkesan bagi meningkatkan kapasiti keperluan-keperluan di dalam gereja telah dipermudahkan. Justru inilah satu peluang yang begini baik untuk kita terus amalkan, di mana apapun talenta yang kita miliki itu sekali di dalam hal keuangan ini haruslah kita jadikan sebagai satu dasar dalam kesempatan untuk membantu dalam penginjilan dalaman dan luar bagi memenangkan lebih ramai jiwa untuk datang ke hadapan Tuhan, sehinggalah Maranatha, Tuhan datang. Saya Junita binti Unsigang, Bendahari Gereja SDA Morion, bermula dari bulan Mei 2020 hingga kini. Puji dan syukur atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan kepada kita semua. Di kesempatan ini, saya ingin berkongsi sedikit berkaitan dengan pengembalian perpuluhan dan pemberian persembahan bagi gereja SDA Morion. Sejajar dengan panggilan untuk kita memberi komitmen di dalam pengembalian perpuluhan dan pemberian persembahan, saya dapati jumlah pungutan gereja SDA Morion tahun demi tahun terus melonjak, sehingga jumlah kedua-dua pungutan tersebut tidak jauh berbeza. Itulah kesukacitaan kita. Semoga perpuluhan dan persembahan yang kita salurkan akan membantu menyebarkan kasih Tuhan ke seluruh dunia untuk mempercepatkan kedatangan Tuhan kedua kali dan lebih ramai jiwa diselamatkan. Shalom semua yang diberkati Tuhan Yesus. Saya Geralda Rimbang.
salah seorang elder dari Gereja Morion, dengan sukacitanya mahu berkongsi perjalanan rohani di dalam pemberian persembahan dan perpuluhan secara sistematik sejak tahun 2023. Ada 3 perkara yang membuka hati dan mendorong saya untuk mendengar dan melakukan perintah Tuhan yang murni ini. Yang pertama, di dalam Melaiki 3 ayat 10. Yang kedua, melalui nasihat penata layanan muka surat 13, Tuhan menjadikan kita teman sekerjanya untuk menyelamatkan orang melalui kedermawanan, kebajikan, dan menolong orang lain. Kita dibentuk menurut peta Tuhan yang telah menjadi miskin karena kita. Yang ketiganya, saya berkomitmen untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar firman sahaja. Pemberian persembahan dan persepuluhan secara sistematik sangat efektif di dalam mengatur keuangan dan perbelanjaan keluarga kami berbanding sebelumnya. Malah berkat-berkat Tuhan selalu melimpah mengalir dalam keluarga kami sehingga kami tidak pernah kekurangan apapun. Demikian juga keadaan fiskal keuangan gereja begitu melonjak dengan sangat ketara yang tidak pernah kami perolehi selama ini sehingga kami semua begitu bersukacita di hadapan Tuhan dan melihat bukti mukjizat Tuhan yang nyata. Saya begitu gembira sekali lagi mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyahut cabaran dan panggilan Tuhan ini di tahun baru 2024 untuk meletakkan Tuhan di tempat yang pertama. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10 berfirman, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Tuhan yang pertama kita sedang pergi. Sebagai kesimpulan, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, pasal 7 ayat 23, dan pasal 10 ayat 31. Muliakanlah. Intinya ialah muliakanlah Allah. Muliakanlah Tuhan. Ini merupakan suatu seruan buat kita semua untuk memuliakan Tuhan. Karena kita sudah dibeli dengan lunas, dibayar. Dan diingatkan agar jangan menjadi hamba manusia. Hamba selera, keinginan kita. Sebaliknya, segala makan, minum, dan segala sesuatu, semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan.